Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 13 November 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu dari hari anak manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya dengan anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada satu nyanyian yang ketika baru diajarkan sama anak yang baru bisa bicara, lagunya jadinya begini. Ni, nang, na, nang, nana, kunang. Tahu nggak lagu apa ini? Ini adalah nyanyian anak sekolah minggu yang biasa diajarkan sama anak yang baru bisa ngomong. Lagunya mengatakan, ninang, di sini senang, nanang, di sana senang, nana kunang, di mana-mana hatiku senang. Ya, kan kalau anak kecil, bocil itu yang baru bisa ngomong, cuma nambahkan akhirannya saja, nanang. Kata di sini menunjuk pada tempat yang dekat. Dan kata di sana menunjuk pada tempat yang lebih jauh. Dan dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan di sini atau di sana. Lantas di manakah itu? Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seputar kapan kerajaan Allah datang sudah menjadi pergumulan sejak zaman Yesus. Dalam firman hari ini, orang-orang Farisi bertanya perihal kapan datangnya kerajaan Allah itu. Dan Yesus memberikan jawaban, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Maknanya jelas bahwa yang terpenting bukan soal waktunya kapan, namun kesiapan kita dalam menyambut datangnya kerajaan Allah. Tidak perlu pusing, cemas, dan gelisah akan kapan datangnya kerajaan Allah. Yang terpenting mempersiapkan diri dalam mengantisipasi menyambut kerajaan Allah. Banyak orang keliru memahami kerajaan Allah sebagai akhir zaman, kiamat, atau hidup setelah kematian. Kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus adalah kehadiran dirinya yang menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah di antara kita. Dengan hadirnya Yesus di dunia, kerajaan Allah sudah datang. Tetapi belum sempurna memang. Kepenuhan datangnya kerajaan Allah yang sempurna baru terjadi nanti bila Yesus datang untuk kedua kalinya. Maka jawaban Yesus bahwa kerajaan Allah bukan di sini atau di sana hendak menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal tempat,
Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2816 mengatakan, kerajaan Allah sudah ada. Kerajaan itu telah mendekat dalam sabda yang menjadi manusia. Telah dimurnikan dalam seluruh Injil dan telah datang dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sejak perjamuan malam terakhir, kerajaan Allah datang dalam Ekaristi. Ia ada di tengah kita. Kerajaan Allah akan datang dalam kemuliaan apabila Kristus akan menyerahkannya kepada Bapa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jelas yang dikatakan dalam Katekismus bahwa kerajaan Allah bukanlah negeri di awan yang nun jauh di sana. Yesus bersabda, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, di antara kita, tidak nun jauh di sana. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita telah mencicipi datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Sudahkah kita merasakan hadirnya Allah yang meraja di dalam hidup kita? Dalam Ekaristi, semoga kita mengalami dan merasakannya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.